Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi nuri wajhihi asyraqat lahu dhulumat. القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واسرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور معاشر المسلمين والمسلمات Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia, nikmat dan rahmatnya kita masih dapat bangun di waktu pagi, di hari yang sama, di waktu yang sama. Kemudian kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, menghirup udara yang segar. Tetapi setiap orang yang bangun berbeda-beda. Ada yang kalau bangun dia berucap dengan kalimat memuji Allah. Ada juga yang bangun ya bangun begitu saja. Ya. Kalau kita bangun biasanya membaca apa? Alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah Rabb yang telah menghidupkan kembali setelah matinya kita. Pada hakikatnya kita tidur tadi malam itu adalah orang yang mati. Ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepada Allah juga kita akan kembali. Ada orang yang waktu pagi seperti ini, ada yang enggak bangun-bangun lagi. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa bangun pagi, lalu kemudian kita bisa berwudu, kemudian bisa bangun malam, juga melaksanakan salat tahajud, lalu bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Itu karunia yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa bagi kita. Ya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, waktu subuh itu ada subuh yang bisa, waktu yang bisa membahagiakan dan waktu yang bisa juga mencelakakan bagi manusia. Waktu subuh ini bermula dari waktu subuh. Bagi siapa waktu subuh itu bisa membawa kebaikan, keberkahan, kenikmatan, keselamatan. Kalau orang yang waktu bangun tidurnya itu memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu dia melangkahkan kaki, ya, menuju ke tempat ibadah. Ini satu karunia yang sangat luar biasa bagi kita. Namun waktu subuh juga ada menjadi sesuatu malapetaka bagi orang yang bangun tidur, kemudian dia tidak memuji Allah, akan dapat siksaan pada waktu itu. Kes pada pagi itu juga. Pertama, akan diberikan oleh Allah kesempitan hati. Jadi orang kalau bangun tidur tidak memuji Allah, dia langsung kes hari itu kesempitan hati. Pertama, ya, perasaannya itu tidak nyaman, tidak disambut pagi itu dengan keceriaan. Ya, bawaannya marah-marah terus. Ya, sempit hatinya, tidak luas cara pandangnya, cara berfikirnya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang di waktu pagi itu sudah mulai marah-marah, ini bermasalah di hatinya. Ya. Yang kedua,
Orang kalau bangun pagi tidak memuji kepada Allah SWT, akan diberikan angan-angannya yang panjang. Angan-angannya banyak sekali, tidak satu pun yang masuk di akal. Pengen itu, pengen ini. Nah, kemudian yang ketiga, akan diberikan kebimbangan, pekerjaan yang tidak menentu. Enggak tahu apa yang mau dikerjain, bingung aja. Enggak selesai pekerjaan yang satu yang lain enggak selesai juga. Nah, jadi dikatakan bahwasanya waktu pagi bisa memberikan kebahagiaan, awal dari sebuah keceriaan, awal dari sebuah kebahagiaan, awal dari sebuah kenikmatan. Ya, bisa juga waktu pagi adalah merupakan awal dari sebuah kesengsaraan, ya, kegelisahan, kegalauan, apa manakala seseorang tidak memanfaatkan waktu pagi itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita menyambut pagi dengan membaca doa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ini doa sering dibaca oleh anak-anak kita ini. Ya. Di sekolah-sekolah biasa itu sudah diajarkan itu, Pak. Menyambut pagi. Doa di waktu pagi, juga doa di waktu sore hari. Kenapa? Karena kita ini enggak bisa lepas dari Allah dalam kehidupan kita ini. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, bersama Engkau kami di waktu pagi. Karena Engkau kami di waktu pagi. Wa bika amsayna. Ya juga bersama Engkau ya Allah. Kami berharap sampai sore kami nanti juga bersama Engkau ya Allah. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita inginkan. Kenapa kata Nabi SAW? Ya, ada orang nanti akan terjadi di akhir zaman itu, ya, akan muncul di tengah umatku, kata Nabi SAW, sepenggal malam yang gelap gulita. Apa itu sepenggal malam yang gelap gulita? Apakah bumi ini akan gelap? Tidak. Nabi mengatakan, yang disebutkan oleh Nabi sepenggal malam yang gelap gulita itu adalah manakala seseorang di waktu pagi dia beriman, ya Pak, imannya bagus nih pagi ini. Nanti sore dia kafir lagi dia. Di waktu sore dia, di waktu malam dia beriman, waktu paginya kafir lagi dia, berubah lagi dia. Nah, jadi diistilahkan oleh Rasulullah dengan sepenggal malam yang gelap gulita. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah umat saat ini. Kegoncangan, kegalauan, ketidakistiqomaannya dalam keimanan, dalam ketaatan. Nah, kita berlindung pada Allah. Oleh karena itu tidak terlepas hidup ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah. Wa bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya. Ya Allah, bersama Engkau pula kami hidup ya Allah. Hidup kita ini enggak lepas dari kedekatan kepada Allah. Wa bika namutu. Bahkan di saat mati kita juga selalu mendekat pada Allah. Berharap dengan akhir husnul khatimah. Wa ilaikan nusyur. Kita berharap juga nanti ketika menghadap kepada Allah juga dalam keadaan diridhoinya. Ya. Makanya dalam surat Al-Fajr itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa yang tenang, itma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada keridhaanku. Wadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-Ku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nah, ini kalau kita sudah dapat menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, dan itu bermula di waktu pagi, Pak. Coba kita rasakan nanti. Barang siapa yang bangun malam, solat tahajud, ya, nanti dia akan mendapatkan keceriaan di waktu siangnya sampai di waktu sorenya. Barang siapa yang tidak terbiasa bangun malam, melaksanakan qiyamul lail, ya, maka dia akan mendapatkan kegelisahan sampai di waktu siangnya, bahkan sampai di waktu malam. Itu sudah jelas sekali ya, ayatnya sangat kuat. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda.
Kemudian ada lagi doa yang lain yang barangkali sering kita baca, ya, minta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini bagus dibaca di waktu pagi, Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Nah, itu selesai salat bisa kita baca itu. Setelah kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sebelum itu, setelah itu bisa kita baca juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi', tapi khususnya di waktu subuh. Khususnya di waktu subuh itu. Nah, banyak sekali ini hadisnya dari Ibnu Majah, dari Imam Ahmad. Kalau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ini sampai waktu syuruk ya, Pak. Gitu ya Pak Ustaz ya, Pak Ustaz Jafar ya, sampai syuruk ya. InsyaAllah maksimal sampai jam 6 lah. Biasanya saya di masjid saya juga begitu. Terima kasih ya atas undangan yang telah diberikan kepada saya secara pribadi lewat Pak Ustaz Ali nih Pak. Ustaz Ali lagi di Kalimantan nih sekarang ini. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim. Ini sudah 2 kali nih saya datang ke sini Pak. Kalau nggak salah dulu berapa bulan yang lalu begitu, 2 bulan apa 3 bulan yang lalu. Ya, biasanya saya juga ngisi di Al-Mu'min. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di masjid yang kita banggakan ini ya, masjid yang sangat luar biasa ya. Ya, kita masjid saya di Pondok Kelapa, tapi tidak semegah seperti ini. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagialah dengan rumah ibadah yang sangat luar biasa, kenyamanan, kenikmatan. Ya, ini sebuah karunia yang Allah berikan pada kita. Karena di zaman-zaman seperti sekarang ini jarang sekarang orang yang ingin tinggal dekat masjid. Itu biasanya kalau udah menjelang pensiun, pasti kita ini pengen tinggalnya dekat masjid. Tapi di sini udah pensiun semuanya Pak ya? Sudah ya, Alhamdulillah. Coba kalau tanya sama anak-anak muda zaman sekarang, saya pengen nanti nggak mau dia tinggal di masjid. Kalau perlu di real estate, tempat yang mewah, yang bagus. Ya, karena itulah dalam kehidupan ini memang tak terlepas dari situasi dan kondisi yang sangat menentukan cara berfikir seseorang. Kita bersyukur berada di masjid ini untuk bisa menikmati ibadah dalam 5 waktu sehari semalam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema kita enggak terlalu muluk-muluk ya. Saya hanya berbicara berkaitan dengan masalah adab dalam solat. Adab-adab berjamaah di masjid. Setuju ya Pak ya? Barangkali ini saja temanya yang tidak terlalu tinggi. Nah, apa sebetulnya adab-adab yang penting kita perhatikan manakala kita melaksanakan solat berjamaah di masjid? Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, karena adab ini merupakan bukti dari sebuah keseriusan, bukti daripada keikhlasan, ketulusan seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa dikatakan demikian? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Tidaklah aku perintahkan kalian beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan ini. Nah, jadi kalau kita beribadah menyembah Allah itu sebetulnya harus dengan serius. Ya. Dalam ayat lain dikatakan surah Ar-Rum 30. Surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini. Maka hadapkanlah wajah kalian kepada agama Allah ini. Hadapkan wajah kalian dengan lurus kepada agama ini. Artinya kalau menyatakan wajah, itu betul-betul kita, manakala ada panggilan Allah, manakala ada yang berkaitan dengan perintah Allah dalam melaksanakan ibadah ini, kita sudah terlebih dahulu mempersiapkan diri. Makanya kenapa dalam surah Al-Jum'ah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Fas'au di situ. Wahai yang beriman, apabila kalian dipanggil atau disuruh untuk hadir melaksanakan Jumat, maka bersegeralah. Bersegera itu bukan berarti lari-lari ke masjid karena sudah terlambat. Fas'au itu bukan berarti dia tergopoh-gopoh. Orang azan lari ke masjid takut terlambat, tidak begitu yang dimaksudkan fas'au itu. Karena kita menghadapi jamaah enggak boleh terburu-buru. Ya, dilarang oleh Nabi. Menghadapi jamaah itu harus dengan ketenangan.
Gitu. Nah, lalu kemudian yang dimasukkan fas'au itu adalah lebih awal datangnya. Lebih awal datangnya ke masjid. Ya, ini lebih dahulu datang mempersiapkan diri. Jadi Jumat itu kalau seandainya kita mau Jumat, ya betul-betul serius. Makanya kalau di negeri-negeri Muslim itu biasanya Jumat itu libur. Jumat itu libur, Pak. Kadang-kadang kita di dunia pendidikan kita sekarang coba lihat. Anak-anak kita yang sekolah baru keluar dari sekolah itu 11:30. Padahal waktu masuknya kadang-kadang jam 11:40. Masya Allah. Ya. Jadi kalau seandainya Jumat itu betul-betul serius untuk mempersiapkan diri. Ini yang dimaksudkan fas'au itu. Bersegera untuk selalu mengingat Allah dalam melaksanakan ibadah. Ya. Wazarul bai', tinggalkan segala urusan jual beli. Tinggalkan segala urusan dunia kita. Ya. Nah ini yang dimaksudkan seperti itu ya di dalam ayat. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa sebetulnya adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam berjamaah di masjid? Yang pertama, sebelum kita berangkat ke masjid, memilih pakaian yang terbaik ke masjid. Milih pakaian yang bagus maksudnya. Ya. Kalau kita kondangan biasanya pakaian ini kira-kira gimana, Pak? Cari yang bagus ya. Yang kira ya tidak dianggap remeh lah oleh orang. Ya. Ini sunnahnya begitu. Jadi kalau seandainya kita ke masjid, memilih pakaian yang bagus, yang terbaik, bukan yang termahal maksudnya. Bukan pakaian yang termahal maksudnya. Tapi pilihlah pakaian yang terbaik menuju ke masjid itu. Mana dalilnya? Nah, tadi ayat yang kita baca tadi itu. Surat Ar-Rum, Surah Araf ayat 31. Ya ayyuhalladzina amanu khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ini dalil dari ayat Quran. Wahai orang yang beriman, ambillah pakaianmu, pakailah pakaianmu yang indah, zinatakum inda kulli masjid, yang terbaik, yang terbagus di setiap kalian memasuki masjid. Subhanallah. Kenapa Allah katakan di dalam ayat ini kita disuruh memilih pakaian yang terbagus? Karena jadi saksi di akhirat nanti, Pak. Pakaian kita ini. Kalau kita pergi ke kantor ketemu sama atasan kita, ya, kita pakaiannya luar biasa, ketemu sama presiden, ini yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, presiden langit dan bumi, presiden seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, atasannya para malaikat-malaikat, kita akan bertemu dengan dia, menghadap pada dia. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, bukan berarti yang harus mahal, ya, tapi kadang-kadang, ya, kalau tidak sering kita sampaikan dalil ini, ayat ini, karena memang dahulu sebelum ayat ini turun, Pak Ibu sekalian, itu orang-orang dahulu di Mekah pada masa awal-awal Islam, mereka pada masa jahiliyah dahulu ya, itu mereka tawaf keliling Ka'bah itu bertelanjang. Ya, bertelanjang. Tidak berpakaian, keliling Ka'bah, tawaf tapi telanjang. Lalu kemudian turun ayat supaya mereka ini mengambil pakaian mereka. Karena tawaf Ka'bah itu kan termasuk lingkungan Masjidil Haram. Ini pada masa jahiliyah dahulu. Nah, disitulah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka diperintahkan pada kita untuk memilih pakaian kita yang terbagus. Nanti ada lagi muncul pakaian terbagus seperti apa, nanti kita diskusikan. Ya Pak, ya. Karena sulit juga saya untuk mengatakan yang terbagus itu seperti apa. Tapi kalau menurut dalil, kalau Bapak ingin tanya, menurut hadis bagaimana Pak Ustaz? Ya, pakaian seperti apa yang terbagus untuk melaksanakan sholat di masjid atau berjamaah itu? Nah, ini dalam catatan hadis itu ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, Nabi mengatakan ilbasu min siyabikum al-bayadha fa innaha min khairi siyabikum. Ini hadisnya. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Karena sesungguhnya pakaian putih termasuk pakaian terbaik bagi kalian. Kalau ingin menjalankan sunnahnya. Ya. Jadi kalau begitu nanti suatu saat kalau kita ingin menyempurnakan sunnah, saya ambil aja pakaian putih kalau ke masjid. Lebih bagus. Ya, tapi bukan berarti
pakaian yang lain tidak boleh, cuma sunnah saja. Kalau Bapak ingin mendapatkan keutamaan fadilah sunnahnya, apalagi di Jumat, ambillah pakaian terbaik. Terbaik lagi ada lagi apa? Seperti pakaian yang berwarna putih. Bukan berarti yang lain tidak boleh, ya. Kalau berdasarkan dalil begitu. Kemudian ada lagi hadis dari Imam An-Nasa'i. Alaikum bisiyabil bayadi falyalbasuha fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Berpakaian putihlah kalian, kenakanlah selalu, karena sesungguhnya pakaian putih itu lebih cerah dan lebih baik, dan kafankanlah orang-orang mati menggunakan pakaian putih. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Kenapa kita menguburkan orang meninggal pakai putih? Nah, karena begitu sunnahnya. Ada lagi yang lain Pak, ada juga yang hitam, tidak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah warna putih. Itu yang pertama ya Pak ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, dalam berjamaah itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, berwuduklah kalian dari rumah. Ini sunnah. Adabnya. Bukan berarti berwuduk di masjid enggak boleh. Jadi kenapa kalau Bapak ingin mendapatkan pahala yang besar, pahala yang lebih utama, mulai dari rumah kita sudah bersih. Kalau perlu kita mandi dulu menjelang ke masjid. Kalau bisa. Baik sebelum subuh. Itu ya. Apalagi sebelum tahajud, itu lebih utama. Lalu berwuduk menuju ke masjid. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi summa masya ilal baiti min buyutillah liyafdiya faridatun min faraidillah kanat qutwatahu ihdahuma takhuttuhu khati'atun wal ukhra narfa'u darajatan. Ini keutamaannya. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan salah satu rumah dari rumah Allah ke masjid, maksudnya untuk menunaikan salat, menunaikan salah satu daripada kewajiban Allah yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang satunya lagi mengangkat derajat. Subhanallah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 1553. Jadi Pak, orang yang berwuduk dari rumah itu kata Nabi SAW itu dua langkahnya. Yang satu mengangkat derajat orang itu langkahnya, yang satu lagi menghapus dosanya. Subhanallah, kalau Bapak rumahnya lebih jauh dari masjid. semakin banyak terhapus dosa, semakin tinggi derajat kita. Kalau yang dekat bagaimana Pak Ustaz? Biasanya kalau Bapak rumah dekat masjid gimana Pak? Muter dulu enggak? Ya boleh saja, enggak ada masalah. Saya berangkat dari rumah misalnya jam 4, keliling dulu. Tapi jangan sampai karena keliling telat pula salat subuhnya. Ya. Jadi begitu saking begitu, bahkan sahabat-sahabat dulu ketika meninggalkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang rumahnya dekat dengan masjid, langkahnya itu ini Pak, tidak dikencangi langkah. Banyakin langkah ini. Masjid. Tapi dia enggak terlambat sampai ke masjid. Saking mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, ingin mendapatkan keutamaan. Ingin diangkat derajatnya lebih banyak, ingin dihapuskan dosanya lebih banyak. Ini pemahaman secara harfiahnya. Bagaimana dengan kendaraan? Ya, perputaran roda, ya. Ya, niat kita dari rumah akan mengangkat derajat kita. Ya, akan menghapuskan dosa kita. Ya. Jadi ambillah pakaian yang terbaik, kata Nabi SAW. Kemudian berwuduklah dari rumah. Jadi semuanya itu nanti akan jadi saksi di akhirat. Kalau Bapak misalnya ingin sholat di mana, sholat berjamaah di tempat yang agak jauh, bawa kendaraan Bapak, jangan ambil kendaraan yang terjelek, ambil yang terbaik, yang termahal, ambil yang terbagus, pilih pakaian yang terbagus, apalagi Jumat. Kenapa? Semuanya jadi saksi nanti. Kendaraanmu, ya, pakaianmu, atribut yang kita pakai, kemana dipergunakan? Tetangga kita yang beda Tuhannya sama kita, coba Bapak lihat. Mereka kalau ke tempat ritualnya, wah luar biasa ya penampilannya. Ya.
Kenapa umat Islam tidak seperti itu kalau memang ada? Kalau memang ada. Jadi kalau ke masjid itu ya bawa dompet ya jangan yang kecil-kecil, bawanya yang gede isinya. Bagi yang ada. Tapi kalau kita biasanya kalau ke masjid jarang Pak ya bawa dompet ya. Ada jemaah-jemaah yang sudah paham itu kalau ke masjid itu betul-betul diutamain. Ke masjid dia pasti bawa duit banyak dia. Kalau dia sudah paham kan itu. Kalau kita ke mall aja harus kita siapkan duit yang banyak. Tapi bagaimana kita ke rumah Allah? Ada orang yang butuh, ada masjid butuh. Misalnya mic-nya kok bisa mati-mati nih. Apa yang kurang nih? Beli. Jadi siapa yang pertama kali terlebih dahulu misalnya. Jadi tidak menunggu yang lain. Siapa yang ada peluang kebaikan itu, dia ambil peluang itu. Subhanallah. Inilah contoh-contoh dari sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Nilai keimanannya, nilai ketakwaannya untuk meraih pahala-pahala yang besar insya-Allah. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua ya. Ya Pak. Berpakaian, memilih pakaian yang terbaik, kemudian yang kedua berwuduk dari rumah. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian dirahmati Allah, membaca doa menuju masjid. Kalau kita membaca doa, bermula terlebih dahulu keluar dari rumah kita. Ya, biasanya kita keluar dari rumah baca doa enggak Pak? Baca doa ya. Apa doa yang kita baca? Secara umum keluar rumah itu ada doanya. Nabi SAW mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah." Singkat doanya. Ya. Jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya, apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, maka pada saat itu akan dikatakan kepada orang itu, kamu telah mendapat petunjuk. Kufita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Jadi kalau orang membaca doa ini Pak keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Berjalan ke rumah. Apalagi perjalanan ke masjid. Pergi kantor aja kita keluar dari rumah baca ini. Maka kufita wa hudita wa tanaha anhu syaitan, maka Allah akan cukupkan perbekalannya. Tidak ada yang kurang dia. Wa hudita, maka Allah berikan hidayah petunjuk, tidak nyasar. Wa tanaha anhu syaitan, maka dia akan terhalang dari godaan syaitan. Nah, kenapa kita itu selalu bingung kemana-mana? Karena memang kita tidak bermuara kepada doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadis 595, Imam At-Tirmizi, nomor hadis 3487. Ini doa keluar rumah. Bapak sudah hafal nih Pak ya? InsyaAllah. Saya lihat kalau masjid yang kayak begini ini biasanya rajin ini taklimnya. Kalau udah ada meja kayak begini. Ya Pak Ustaz ya, Pak Ustaz Jamal. Rajin, alhamdulillah. Karena jamaahnya sudah terbiasa dengan taklim. Baik, itu ketika keluar rumah. Keluar dari rumah kita baca doa ini. Lalu kemudian yang keempat Pak, ketika hendak menuju masjid ada lagi doa yang diajarkan oleh Nabi. Tadi kan baru keluar dari rumah kita nih, sunahnya baca doa itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang keempat ini doanya agak panjang. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran, ya. Wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'al li nuran. Jadi bisa kita singkat saja. Doa ini bisa dengan bahasa kita. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku. Minta kepada Allah kalau kita menuju masjid, ya, jadikan cahaya dalam hatiku, jadikan cahaya dalam penglihatanku, ya, hati, penglihatan, pendengaran diberikan cahaya dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah belakang, dari arah depan, semoga Allah berikan cahaya. Jadi orang ke masjid itu sebetulnya akan mendapatkan cahaya, nur.
Ya, minta kepada Allah selalu diberikan cahaya. Baik dari arah kiri, arah kanan, arah depan, arah belakang. Ya. Kalau panjang doanya rasanya minta aja sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya ke masjid ini saya diberikan cahaya dalam hidup saya, dalam segala aspek kehidupan. Cukup singkat seperti itu doanya. Baik, yang kelima. Apalagi sunnah-sunnahnya, berdoalah ketika kalian masuk masjid. Ketika masuk masjid kita ada lagi doanya. Ya Pak? Ya, kita mulai dengan berdoa kepada Allah SWT. Mana dalilnya? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul, Allahumma iftah li abwaaba rahmatika." Ya. Apabila kalian masuk ke salah satu masjid, maka ucapkanlah kalimat Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apabila kalian keluar dari masjid, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk kita tadi minta, ya Allah berikanlah rahmatmu kepadaku, pintu-pintu rahmat. Buka, minta kepada Allah supaya diberikan pintu-pintu rahmat. Biasanya kalau bicara tentang rahmat itu lebih cenderung kepada spiritual. Ketenangan, kedamaian, kesejukan, ya Pak, kekayaan hati, ketenangan fikiran, rahmat Allah di dalam masjid. Makanya dahulu ada salah seorang sahabat, kalau dia punya masalah, itu larinya ke masjid. Ya, larinya ke masjid. Ini masalahnya masalah dunia, berkaitan dengan masalah hutang. Ya kan? Ya, karena dia hutangnya banyak, kemana-mana dikejar mulu sama debt collector, di rumah dikejar, di warung dikejar, mana-mana dia dikejar terus, ya, dicari terus. Akhirnya salah satu tempat yang aman dia lari ke masjid. Mulai dari pagi habis subuh sampai siang. Kemudian zikir, terus duduk, terus khusyuk, terus. Sehingga Nabi malah mengatakan, ini si fulan ini luar biasa ini zikirnya nih. Dari pagi enggak pulang-pulang. Habis subuh sampai syuruk, sampai duha, ini enggak pulang-pulang. Nabi heran lihat nih, kenapa? Ada apa nih si fulan ini? Hebat banget. Orang udah pulang dia masih aja di masjid, tafakur terus. Lalu ditanya oleh Nabi, ada apa gerangan dengan anda ini luar biasa? Oh tidak ya Rasulullah, saya tidak hanya tafakur tapi saya di sini lagi mikirin hutang. Lagi mikirin apa Pak? Mikirin hutang. Hutang saya terlalu banyak, saya dikejar oleh debt collector, kemana-mana saya dikejar. Nah, maka muncullah sebuah hadis Nabi dalam doa, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa? Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala kalau engkau amalkan doa ini akan diberikan kelunasan daripada hutang-hutang. Ya, maksudnya apa? Bukan berarti selesai baca doa itu lalu hutangnya lunas, tidak. Bukan begitu maksudnya. Jadi ada ketenangan batinnya. Tak tahu nanti ada yang bayarin, tak tahu nanti ada solusi lain. Jadi perbanyak doa. Ya. Ada juga doanya dari satu versi hadis, Allahumma inni a'udzubika, apa nama doanya itu ya? Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Bukan itu ya Pak ya. Min hammi wal hazan ya Pak. Ya itu doanya. Jadi mohon kepada Allah dari segala macam bentuk rasa cemas, rasa duka, ya, min ghalabatid daini wa qahrir rijal, itu ujung itu kan. Supaya terlepas dari hutang dan juga ketergantungan hidup kepada orang lain. Nah, ini salah satu bentuk bahwa rahmat Allah itu ada di masjid. Di sini tidak ada kita memikirkan dunia yang terlalu banyak ketika kita sudah berada di masjid. Orang enggak bakal berani nagih hutang sama bapak, sama kita kalau kita berada di masjid. Karena rahmat Allah ada di sini. Malah bertransaksi enggak boleh dalam masjid. Bicara dunia tidak boleh banyak dalam masjid. Tapi kalau bicara perkara berkaitan dengan urusan akhirat untuk kepentingan masjid itu boleh.
Bagaimana nih masjid, pengembangannya, bagaimana usahanya, biar nanti masjid lebih banyak lagi pemasukan dan lain sebagainya. Baik para jamaah sekalian. Berikutnya, jadi kita baca doanya, Allahumma tahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu masuk masjid. Begitu kita keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku mohon kepadamu agar senantiasa diberikan karuniamu. Nah, itu biasanya kita kalau keluar masjid itu cari rezeki. Perkara dengan berkaitan dengan masalah urusan perut, urusan dunia. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 713, hadis sahih. Silakan nanti kita amalkan ini. Yang keenam ya Pak, tidak boleh lewat di depan orang yang sedang solat. Nah ini hati-hati juga kita nih. Kalau ada yang solat, maksudnya di dalam solat munfarid. Dalam solat berjamaah juga tidak boleh sebetulnya. Adakah ketika zaman Nabi SAW dalam solat berjamaah ada orang yang lewat juga ada, malah pakai keledai. Dia mau menaiki keledainya, tapi dia cari saf, tapi lewatnya di depan orang solat. Siapa namanya itu? Itulah dia sahabat yang bernama Ibnu Umar. Naik keledai, karena dia terburu-buru, orang udah mulai solat, cari saf tapi di atas keledai, putar-putar. Nah, lewat depan orang solat. Tapi masjidnya bukan seperti bangunan seperti ini. Kalau dahulu kan masjidnya terbuka ya. Kalau sekarang kalau naik keledai bisa dibunuh orang di sini. Ya. Tapi sebaiknya hindarkan dalam kondisi seperti itu. Kecuali kalau emergensi. Kalau Bapak misalnya kita di Mekah, kenapa orang kayak begitu? Lewat aja depan orang solat. Nah, tapi siogianya tidak dibenarkan. Tapi dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang aman, lebih baik bagi orang yang yang menunggu orang yang solat itu lebih baik selama 40 tahun daripada dia melewati orang yang sedang solat. Lebih menunggu 40 tahun itu lebih baik daripada melewati orang yang sedang solat. Tapi itu dihindarkan sekalipun dengan ada berjamaah. Kalau anak kecil bagaimana? Anak kecil lain lagi ceritanya. Hadis Nabi SAW menyebutkan, seandainya orang yang lewat di depan orang yang solat itu mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang solat. Berhenti menunggu 40 tahun itu lebih baik daripada melewati orang yang sedang solat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 510, Imam Muslim 1132. Kita persingkat aja Pak ya, supaya kita. Suruk jam berapa nih Pak Ustaz Jafar? 6 kurang seperempat. Ya. Biar dipersingkat ya Pak. Yang ketujuh Pak, melaksanakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Hadisnya boleh kita lihat. Nabi SAW menyebutkan melaksanakan 2 rakaat sebelum duduk itu tidak disebutkan tahiyatul masjid. Lalu istilah tahiyatul masjid itu bukan dari hadis. Dari siapa? Dari para ulama. Maka Nabi SAW ketika seseorang, Nabi sedang berkhutbah, ada orang solat, ada orang langsung duduk. Nabi suruh berdiri orang itu, solat 2 rakaat. Jadi perintah ini sini umum sebetulnya, cuma diartikan solat tahiyatul masjid. Jadi kalau saat ini kita sudah di sini, tidak solat tahiyatul masjid, sudah terlambat, akhirnya kita hanya mendapatkan solat sunnah qabliyah, atau mendapatkan solat sunat sebelum subuh, tidak ada masalah, karena itu sudah tergabung di situ dia. Jadi solat tahiyatul masjid itu termasuk di situ solat qabliyah, subuh, qabliyah rawatib, ya. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan. Kalau memang keadaannya memungkinkan, Bapak boleh tahiyatul masjid dulu, baru melaksanakan qabliyah subuh atau qabliyah suhud dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla ay yajli. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sebelum dia duduk, disunahkan. Ya.
Tapi kalau bapa yang sudah tinggal di masjid, tidak perlu lagi tahiyatul masjid. Salat apa? Sunat mutlak atau salat qabliyah. Gitu. Tapi kalau kita baru memasuki masjid itu tahiyatul masjid. Niatnya tahiyatul masjid. Para jemaah sekalian, yang penting sekali yang ke-8, menghadap ke sutrah ketika salat. Sutrah, pembatas. Alhamdulillah kalau di masjid kita sekarang Pak ada itu, kasih sutrah, pembatas. Jadi kalau nanti ada orang salat sunat, itu ada pembatasnya. Jadi tidak dilewat orang di depannya. Ya, jadi di depannya itu apakah sutrah itu bisa jadi yang agak seperti bisa tisu ini, bisa jadi tas di situ atau bangku di situ atau dibelikan khusus yang ada tanda seperti itu supaya orang yang salat sunat itu tidak dilewati oleh orang yang selesai salat. Nabi SAW menyebutkan, ini hadisnya keras sekali Pak berkaitan dengan masalah sutrah itu. Ya. Penting sekali sutrah itu sutrah pembatas maksudnya, sutrah pembatas. Apabila salah seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang menutupinya dari manusia menghadap sutra, yang menutupi. Menutup itu bukan berarti semuanya tertutup, tidak. Bisa saja ada tandanya saja. Ya Pak? Lalu ada seorang ingin melintas di hadapannya, hendaklah ia menghalanginya. Kalau orang itu enggan untuk minggir, tetap memaksa lewat, perangilah. Tahanlah dengan kuat, karena ia adalah syaitan. Wah, ini beratnya hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari 509, Imam Muslim 1129. Jadi kalau orang itu sudah ada sutra, sudah kita kasih pembatas di situ, lalu menyengaja dia, itu baru. Ya, Bapak udah sholat nih, udah ada tanda kayak ini. Ya, kalau tidak dikasih tanda, yang salah yang sholat. Yang salah yang sholat. Bisa jadi dia karena tidak paham. Tapi kalau sudah ada pembatas kayak gini, artinya jangan lewat. Ya katakanlah misalnya di sini, mohon maaf. Ya. Bapak kasih tanda di sini. Tidak apa-apa lewat orang sini. Tapi kalau dia lewat sini, itu yang harus ditahan. Ini kan pembatas. Kalau di sini dia lewat tidak apa-apa. Tapi kalau dia masuk di sini, lalu ditahan. Nah, makanya setiap masjid itu biasanya ditaruh sutroh. Apa 10, apa 5. Ketika orang salat sunnah nanti, maka dia akan dikasih pembatas. Alhamdulillah itu sudah ada. Alhamdulillah. Ya, baik untuk ibu-ibu maupun untuk bapak-bapak. Ya, nanti untuk bapak juga ditaruh di depan supaya salat itu betul-betul menyesuaikan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting, ilmu itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebagai apa? Sebagai pembatas supaya solat kita ini tidak sia-sia di hadapan Allah SWT. Para jemaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian yang ke-9, menjawab panggilan azan. Nah, ini kadang-kadang terabaikan ini. Orang azan ada yang ngobrol, ya. Orang azan ada yang masih nyanyi-nyanyi, ada yang baca Quran. Ya, yang baca Quran, yang zikir. Didengarkan dulu azan. Ya. Hadis Nabi SAW menyebutkan, "Idza sami'tumun nida fayaqulu misal ma yaqul al-muazzin." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan oleh muazzin. Kalau dia berucap Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah la haula wala hayya 'alal falah la haula wala quwata illa. As-salatu khairum minan naum. Ya, sadaqta wa bararta. Ini hadis dari Bilal. Ya, sadaqta wa bararta. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menjawab panggilan azan, bahkan hadisnya sangat keras ya. Apakah kalian mau disumpalkan nanti bara api neraka? Ketika kalian tidak mendengarkan suara azan, tidak menjawab panggilan azan itu, maka lebih baik disumpal mulutnya dengan bara api neraka. Jadi kalau ada teman kita nanti pas lagi azan, kasih tahu.
Ya, dengar azan dulu azan. Biasa kan kita tanpa sadar ya Pak ya. Tanpa sadar nih, saking asik ngobrol, lalu kemudian berlanjut itu omongannya. Ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir nih. Tidak keluar dari masjid tanpa uzur. Di saat azan berkumandang. Jadi hukumnya makruh. Orang azan dia keluar. Jadi ketika berkumandang suara azan, jangan pergi ke tempat lain lagi. Orang sudah mau azan nih dia pulang. Ya, sudah mau azan nih pulang enggak ke masjid enggak boleh. Tapi kalau karena pulang ada sesuatu karena uzur syar'i itu boleh. Pulang ke rumah mau minum, pulang ke rumah mau ngambil uang dulu mau sedekah, balik lagi ke masjid. Yang dimaksudkan tidak dibolehkan ketika sudah masuk azan pulang ke rumah itu pulang tapi tidak balik lagi ke masjid. Ini sering terjadi biasanya nih. Ya mohon maaf ya, mungkin ibu-ibu tidak seperti itu ya. Tempat lain banyak saya lihat seperti itu. Habis saja majelis taklim di siang hari menjelang asar, selesai pengajian itu sudah mau masuk waktu asar malah pulang. Habis pengajian malah ninggalin aquanya, bekas-bekasnya, sampah-sampahnya. Misalnya, tapi itu masjid lain. Jadi disunahkan bagi kita untuk tetap mendengarkan azan kemudian memenuhi panggilan azan itu. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalilnya? Ya. Jika berada di dalam masjid dan azan sudah dikumandangkan, maka tidak boleh lagi keluar dari masjid sampai selesai ditunaikan salat wajib, kecuali jika ada uzur. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat hadis dari Abu As-Sa'sa radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid. Kemudian muazzin mengumandangkan azan. Lalu ada seorang lelaki yang berdiri kemudian keluar masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut, kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, orang yang tadi itu keluar tadi itu termasuk perbuatan yang mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 655. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya kajian subuh kita yang sangat sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian. Betul, masih banyak yang mau saya sampaikan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ilmu bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi kita. Itu saja dari saya. Barangkali ada pertanyaan Bapak, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah punya istri, itu karena mungkin keluarganya sudah lama, seolah itu biasa saja. Padahal di situ ada peristiwa bagus, saling mendoakan. Ketika keluar rumah, didoakan oleh istrinya, suaminya mendoakan istrinya yang di rumah. Saya pikir ini yang dilupakan oleh kita ya. Yang kedua, di saat apa tadi Pak? Maksudnya keluar rumah. Yang berangkat ke karena hadisnya kan umum ya. Hadisnya ketika kalian keluar rumah, di situ ada peristiwa yang momen yang bagus untuk saling mendoakan antara isi rumah dan yang keluar rumah. Ya, betul. Hadisnya kan umum itu. Artinya ketika keluar rumah ke masjid sekalipun, apalagi ya itu bagus saling mendoakan. Di samping di situ sebetulnya fasilitas romantisme yang bisa dibangun antara istri dan suami. Ya. Begitu juga
pulang di masjid. Pulang dari masjid ya. Karena saya pernah dengar bahwa alam atau apa, ketika pulang dari masjid itu sebetulnya berguguran waktu dia sholat itu kan dosanya diampuni sehingga dia suci pulang ke rumah itu. Istri menerima orang suci, baik juga di situ saling mendoakan. Yang kedua, berkenaan dengan ketertiban dan kebersihan. Saya sering melihat berantakannya sandal di depan masjid. Nampaknya ini bisa juga dimasukkan sebagai perilaku sunnah atau perilaku baik paling tidak untuk menertibkan masjid, menertibkan paling tidak sandalnya sendiri lah, sehingga tidak berantakan di depan masjid itu. Baik, alhamdulillah. Tadi yang pertama berkaitan dengan masalah suami istri ya. Ya memang mendoakan suami istri itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan doa-doa yang sangat mustajab itu doa kepada istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Apalagi di saat momen-momen kita akan melaksanakan ibadah. Ya, melaksanakan ibadah. Kalau istri misalnya di rumah, solatnya mendoakan suami yang akan pergi ke masjid. Demikian sebaliknya saling mendoakan, ya, itu merupakan perkara-perkara yang sangat utama ya Pak. Oleh karena itu ini perlu kita kembangkan di tengah kehidupan kita. Ya, jadi doa ini sangat penting untuk saling mendoakan. Itu tadi. Kemudian berkaitan dengan masalah perkara-perkara kehidupan rumah tangga ya. Ya, salat ketika seorang suami berhajat kepada istri, baik seperti ini habis subuh misalnya. Yang terbiasa misalnya seorang suami biasanya dia sampai syuruk. Tapi kalau suami ngasih kode sama istri dah pulang mah, ya udah pulang, berarti ada maksud yang lain. Jangan tetap lagi syuruk di sini, di rumah aja syuruk ya sama di rumah saja bersama istri gitu. Nah, jadi romantis dalam kehidupan rumah tangga itu sangat penting dijaga. Tapi tidak melihat usia ya Pak ya. Oh saya kan udah tua Pak Ustaz. Jangan mengatakan usia tua. Ya. Begitu juga ibu-ibu ya tetap menjaga harmonisasi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak dalam saling mendoakan yang sangat luar biasa. Kemudian tadi alhamdulillah saya melihat di masjid ini sangat luar biasa, cukup bagus. Ya, sandal sudah mulai ditata dengan rapi. Itu sangat luar biasa. Tetapi mulai dari diri kita. Ya. Mulai dari diri kita, karena memang di waktu subuh tidak mungkin petugas-petugas masjid semuanya untuk bisa membackup untuk merapikan sandal-sandal. Ya, kalau memang ada petugas khusus ya alhamdulillah, apalagi di waktu Jumat gitu ya. Nah, ini adalah cerminan daripada kepribadian seorang muslim yang memiliki adab dan etika ketika melaksanakan solat di masjid. Ini sangat luar biasa. Apa yang Bapak sampaikan itu sangat bermanfaat dan juga berikan masukan bagi kita semuanya. Berkaitan dengan saling mendoakan, ya, bahkan saling membangunkan malah. Ya, saling membangunkan istri suami istri. Malah di saat kita habis tahajud saling memaafkan, istri minta maaf sama suami. Itu di saat itu Masya Allah malaikat turun untuk mendoakan kedua-duanya. Itu barangkali Pak ya, sekedar sekedar tanggapannya Pak sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Yang bisa syafaat, ya. Apakah kita sesama muslim bisa memberikan syafaat bagi muslim yang lainnya, Ustaz? Sekian, terima kasih Ustaz. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dalam surat Al-Baqarah ya 255 itu ayat kursi. Semuanya syafaat itu kan pertolongan. Ya. Syafaat yang utama itu pertama syafaat dari Allah. Ya. Kemudian dari Al-Qur'an.
yang jelas. Kemudian yang ketiga dari Rasulullah. Ini syafaat yang utama. Ya, semuanya itu atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Syafaat yang Allah berikan kepada Nabi SAW karena rajin bersalawat kepadanya, nanti akan diberikan syafaat, syafaat pertolongan. Ya. Kemudian syafaatul Quran bagi siapa? Bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Ada dalil hadis mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan berikan syafaat bagi si pembacanya pada hari kiamat. Ya, bagaimana dengan sesama mukmin, sesama muslim? Ya, sesama muslim hanya saling bisa memberikan doa, saling mendoakan. Tadi Bapak sudah sampaikan, suami istri mendoakan, beri syafaat itu. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau sudah datang waktunya nanti, tidak ada lagi bermanfaat bagimu harta-hartamu, tidak juga bermanfaat, jangankan sesama muslim, anak-anakmu nanti akan bermanfaat bagimu kalau waktunya sudah datang. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali engkau menghadap kepada Allah itu dengan hatimu yang selamat, dengan imanmu yang selamat. Ya, tapi kita bisa hanya memberikan doa, berdoa bagi saudara-saudara kita. Ya, syafaat itu hanya Allah, syafaat Allah yang memberikan izin kepada Rasulullah bagi yang terpilih, dan syafaat dari Al-Quran yang Allah izinkan bagi siapa yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu. Kemudian dalam ayat juga dikatakan, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'ah. Ayat 254. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'ah. Berinfaklah dengan segera. Berinfaklah kalian sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi pertolongan dan tidak ada lagi syafaat. Mudah-mudahan dengan infak kita yang kita berikan akan bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti. Jadi itu ya Pak ya. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal kita. Amalan apa? Amal sedekah kita, amalan salat kita. Tidak bisa terlalu banyak berharap dengan amalan orang lain. Kalau doa itu boleh, mendoakan itu boleh. Ya. Berikan syafaat oleh teman kita, syafaat oleh kiai kita, syafaat oleh guru kita. Bukan istilah syafaat, doa. Ya, syafaat itu hanya milik Allah. Syafaat itu hanya Allah izinkan kepada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'annya ataupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Pak ya. Ya, silakan yang lain Pak. Cukup? Ada lagi? Cukup Pak. Ya. Baik, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita dan tidak kita bosan-bosan untuk selalu belajar dan belajar. Menimba ilmu ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita tutup doa singkat dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang benar dari Allah, segala yang salah dari manusia yang dhaif. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.